Mengapa begitu banyak orang yang sangat menyedihkan di saat dia patah hati? Kita akan ulas. Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 2 malam ke atas. Udah gitu semangat terboy. Capek betul sudah. Besok itu episode terakhir. Masa Boy? Ini 2 episode terakhir ya. Dan bentar lagi kita lebaran sepi. Gimana Aswin Permade perekakang patah hati? Kita luaskan nanti Boy ya. Kita luaskan patah hati. Karena apa ya? Menurutku kalau cuma cinta mencintaimu, cintanya itu tinggal tai Boy. Iya. Ya kan, jadi mencintai kan apa ya, banyak hal sih yang bisa membuat kita patah hati. Kalau aku sih entah gagal akan sesuatu hal yang kamu inginkan. Kita mau bahas yang mana dulu nih Boy? Kita bahas definisi dulu. Definisi patah hati ya. Patah hati. Versi kita ya. Iya. Kalau kamu atau aku dulu nih? Boleh. Biasanya kamu tandeman dari aku kan? Ngambil itu sari dikit kan? Bisa juga dari aku bisa. Aku dulu kan? Ya udah kamu dulu. Tapi kamu pengen jawab kan? Ya patah hati itu sebuah kegagalan intinya lah. Nggak melulu tentang perasaan, bisa juga tentang misalkan kita sudah banyak berkorban, ternyata nggak sesuai dengan realita, hasilnya itu bisa jadi patah hati juga. Menurut aku kayak gitu. Iya, kalau aku sih harapan yang terputus aja. Harapan sudah kita cita-citakan, kita pengen sampai ke sana tapi tiba-tiba ya intinya kita dapat garis tengahnya kan. udah tercapai. Nggak tercapai, nggak sesuai dengan keinginan kita. Iya, dan apa Boy, salah satu patah hati terbesarmu Boy? Patah hati terbesarku itu saat kematian kakak. Aku pada saat kematian sahabatku. Anjay. Kalau itu sudah jelas tuh. Iya. Kan pasti berhubungan dengan kematian. Itu pasti level tertinggi lah. Oke. Berarti kita cari yang di level 2 ya? Iya, karena itu sudah pernah kita bahas ya, lah. udah pernah kita bahas. Ya kan? Apalagi episode bukan Boy? Iya. Khusus. Yang sumpah sedih betul. Itu paling lama kan Boy? Video paling lama kita kan? Masa iya? Iya sih kayaknya tuh. Enggak, yang paling lama kayaknya sama Tamen 25 menit. Oh iya? Kayaknya sih iya. Apa Boy? Level keduanya? Level kedua patah hati. Apa ya? Level kedua patah hati. Ujung-ujungnya kembali ke kasus kematian kakakku sih. Ngeliat bapakku nangis pertama kali seumur hidup. Dan bukan nangis saja, memberontak. Teriak gitu? Teriak. Dan dia masuk, dia diam. Abis balik dari kuburan, dia diam masuk ke kamar. Terus bunyi tang 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 tang. Nggak ada yang berani masuk kecuali aku. Dan aku dibilang mama aku, masuk nak, datangin mama. Ya, kuliatin aja dia. Langsung gue peluk dia, peluk dari belakang. Baru dia bilang sudah anakku jauh, terus dia meninggalnya nggak dekat aku gitu loh. Ya sebenarnya yang disedihkan kenapa dia meninggal duluan gitu. Itu patah hati. Jadi patah hati itu melihat bapakku sedih sih. Karena bapakku bukan orang yang mau lihatkan kesedihannya, bahkan bapakku orang yang sebenarnya kesusahan tapi dia berupaya untuk ngeliatkan aja kalau baik-baik aja. Kayak contohnya dulu ya pernah lah beberapa kali bapakku dapat kesempatan keluar kota kan, sama kantornya ke Jakarta, saat itu ingat banget aku. Terus dia itu rela, gimana sih, kan masih kecil makan pizza itu masih kayak wah gitu kan. Nah dia rela pizzanya itu dibawa ke rumah, dan itu udah sampai rumah jadi betul-betul udah dingin. Nah, kan dia belinya kalau nggak salah saat itu beli di Jakarta loh, dan pulang hari gitu loh. Maksudnya berangkat pesawat, berangkat sampai sore, sampai balik di sore, langsung bawa ke rumah. Dan itu momen paling indah lah saat itu. Cuman ada 4 orang, aku, kakakku, almarhum, mama aku dan bapak aku. Dan itu aku ngeliat, padahal kan dia bisa ngabisin ya. Kenapa dia bawa pulang gitu, itu sih. Terus aku ngeliat dia sedih dan sampai nangis berontak, itu pertama kali aku lihat orang tua aku seriusnya bapak. Kalau kamu Boy? Patah hati Level 2. Level 2 ya? Level 2. Pasti ada efek sampingnya, udah jauh-jauh dari situ sih Boy. Iya sih. Bukan aku sok-sok nyamakan kamu, karena dari tadi aku mikir gak ada yang betul-betul buat aku patah hati sih sampai hari ini, kecuali memang efek samping dari meninggalnya sahabatku itu. Karena dia satu-satu sahabatku kan. Ya patah hatiku, aku selalu membandingkan orang dengan dia. Kamu nggak punya pakem yang sempurna selain dia sekarang. Iya, ya dan kan? aku selalu merasa patah hati sih dengan kondisi itu. Makanya kamu bilang kamu nggak pernah punya sahabat sekarang. Iya, nggak ada lagi. Makanya itu
Tapi apa ya Boy? Apa sih yang paling umum hari ini dibicarakan orang tentang patah hati? Iya, rata-rata kegagalan jalin hubungan sih, Win. Cinta Iya. bertepuk sebelah tangan, udah lama jalin hubungan ternyata kandas tengah jalan. Kebanyakan seperti itu kan faktanya. Selain itu ada nggak Boy teman-temanmu yang spesifik? Oh, kalau bicarakan? teman-teman spesifik tuh banyak sih. Dia kegagalan, dia bisa patah hati itu dia. Iya, rata-rata kegagalan sih. Kalau yang aku sering dengar cerita teman-teman kayak usahanya nggak dihargai, patah hati. Patah hatinya ya kayak merasa dia udah banyak berkorban aja, tapi ternyata nggak di approve atau nggak dipedulikan gitu loh. Percuma aja gitu. Jadi seolah-olah yang dilakukan nothing tulus yang nggak ada gunanya gitu. Apa Itu sih yang paling aku sering dengar kalau di lingkungan sekitar. Tapi kalau secara universal tadi kebanyakan tentang patah hati soal perasaan si cinta gitu. Nah, ya karena kurang lebih sama lah. Kalau nggak percintaan, karir atau apa. Tapi kamu pernah nggak Boy apa ya mencari cara gitu supaya oke, ujung-ujungnya ini bakal buat aku sakit hati atau patah hati, tapi gimana caranya aku bisa berdamai dengan itu? Contohnya deh, kamu sebut. Biar aku ada gambaran aja. Oh, contoh gini, Nah, aku sampai pada akhirnya hari ini sudah bisa lah terbiasa dengan sepeninggalnya dia, karena oh, nggak ada yang betul-betul bisa menggantikan dia satu. Dan akhirnya hari ini aku sudah berdamai dengan diriku bahwasannya oke, nggak boleh selamanya begitu. bagus bagus. Tuh. Maksudku itu ada nggak? Aku terarahkan banget. Kalau aku Win kayaknya nggak akan pernah, bukan nggak akan, ya jangan gitulah. Harus bisa. Kayak sampai sekarang belum deh aku. Karena gini Win. Karena istilahnya kakakku itu semua hal yang positif. Aku semua hal yang negatif. Semua hal keterbelakangan dari kakakku. Jadi kakakku plus aku minus gitu loh. Sesederhana ini aja. Mau nenek langsungku ya, orang tuanya mamaku, orang tuanya bapakku, atau tante-tantenya mamaku, semua itu hampir dijanjiin kakakku itu, aku besok akan sukses pas tua dan aku akan bagikan nenek, ke nenek sebelah juga gitu, ke kai sebelah juga gitu. Pokoknya semua orang dijanjikan itu, sehingga saat kakakku itu meninggal, nenek-nenekku ngerasa mereka berebutan sampai yang paling dekat. Segitu spesialnya kakakku karena cucu pertama kan saat itu. Jadi mereka merasa ada cucu yang sebenarnya nggak punya kewajiban membagikan mereka, tapi berjanji untuk besok aku yang bagikan kalian semua. Dan ternyata hilang, pergi gitu loh, pergi duluan. Itu aku terasa banget sih, terasanya berdampak di aku. Jadi aku merasa Stop dulu. Beban nggak buat kamu? iya itu, Oke. itu makanya aku bilang aku belum bisa keluar Boy. Merasa tanggung jawab ini kemarin nih harus aku tuntaskan. Bukan atas nama aku membuktikan aku bisa ya kakakku, enggak. Justru karena aku ingin berupaya menepati janji kakak. Mengestafetkan diri Iya, lah. benar. Dari apa yang janjinya Benar. dia, Nah, kamu estafet buat Iya, kamu. jadi secara beban aku belum bisa tenang, belum bisa berdamai. Gitu. Gitu ya. Tapi ya meskipun pada akhirnya kesini aku mulai menerima diri ya. Maksudnya keadaan sekarang juga belum memungkinkan aku untuk bisa tadi lanjutkan tongkat estafetnya ke aku gitu. Nah, Kalau kalau kita bahas gini sih, Boy. Aku kayaknya mau lebih nanya pendapat sih kali ini, karena ke ujung-ujung kurang lebih sama aja. Iya. Tapi dari patah hati nanti ujung-ujung ke penerimaan, Iya. berdamai dengan diri sendiri, ya kan. Nah, kalau gitu Boy, menurutmu apa sih hal yang paling apa ya? Aku susah mendeskripsikannya sih sebenarnya. Apa sih hal yang paling bisa kita lakukan hari ini sebagai orang Yang pernah ngalamin patah hati yang hebat ya. patah hati yang hebat dan kita bisa move on dari itu semua. Kalau- Kamu bakal move on nggak suatu saat nanti? Pasti. Aku yakin pasti. Apakah ini jadi tantangan atau beban sebenarnya, Boy? Sebenarnya beban. Tapi di satu sisi aku ngerasa ini tantangan gini. Meskipun salah satu caranya Win, aku harus sadar semakin lambat laun kan mereka berpikir juga yang punya janji ya sudah almarhum dan sebenarnya mereka nggak ada ngungkit kan. Nah, yang jadi bebannya aku tetap berpikir berupaya untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Mas gini loh, contohnya aja. Contohnya di nenekku sendiri, nenekku ya, persis orang tuanya mama aku lah. Aku belum bisa benar-benar rutin lah, bukan rutin, bahkan aku kayaknya ngasih dia uang aja udah nggak pernah gitu loh.
hal itu aja aku belum bisa penuhi. Nah, dan itu sekarang aku jadikan tantangan sih. Jadi caranya aku untuk berusaha berdamai itu mengubah beban menjadi tantangan. Nah, karena kalau ada tantangan kan kita ada rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu menurutku berbeda dengan beban. Oke. Kalau beban itu kita benar-benar akan kita benar-benar kayak tertekan gitu loh, Boy. Tapi kalau berupa tanggung jawab, ya kita merasa aja ya udah ini tanggung jawab kita harus jalanin. Apalagi kita punya pengalaman pernah mendapat amanah kan, tanggung jawab. Jadi itu sih kubah polanya, kubah kalau sistemnya. Jadi Kualihkan. jadi apa ya? Sakit hati itu semua muaranya hari ini bagaimana kamu melanjutkan tongkat estafet kakakmu Iya. tentang apa yang dia ingin lakukan ke keluarga terdekatmu. Iya. Ya kan? Itu kan, tapi itu kan sebenarnya kan itu kalau konteks di pertama. Tadi kita ada 2. Nah, Kalau ya. di yang level 2, konteksku adalah aku udah mencapai itu. Jadi gini, aku kan melihat sedihnya bapakku, hancurnya bapakku. Pertama kali dia sedih itu sampai teriak lah istilahnya, ngamuk kematian kakakku dengan kayak apa sih, ini anak emas hilang gitu loh. Sampai detik ini aku merasa insya Allah aku siap dan sudah menjadi sosok kakak, menggantikan kakakku dari segi mungkin dari segi finansial untuk turut serta membantu orang adik-adikku. Mungkin belum, tapi untuk menjadi panutan contoh, insya Allah aku udah yakin, aku udah bisa. Dan yang terpenting, aku tuh udah bisa di tahap pengambil keputusan di keluarga. Contohnya di saat misalkan orang tuaku mungkin cekcok gitu ya. Lucunya itu di keluarga aku ini, Win, aku tuh terkesan di teman-temanku tuh orang anak yang kurang ajar. Kayak ke mama bapakku tuh aku kayak kalau ngobrol komunikasi tuh kayak nggak ada etika. Karena padahal itu yang orang nggak tahu, aku terlalu dekat. Jadi kadang mama aku tuh telepon aku cuma pengen curhat, bapakmu nah gini. Nah, ya udah aku itu, oh iya kah, aku gitu malah kolok-kolok, jadi malah aku tertawakan. Bapakku habis ngelapor, mamamu nah marah terus gini, mentang-mentang misalkan uang telat gini. Oh iya kah? Nah, besoknya aku putar semua itu. Aku datang langsung bilang, mama ini memang nggak bersyukur betul gitu. Mentang-mentang belum ada uang, kan bapak lagi nggak ada kerjaan. Jadi aku buat candaan, ujung-ujungnya malu, sama-sama malu kan. Satunya, kok ini pas lagi awkward, jadi aku buat awkward gitu loh. Kan di sekarang lagi ngumpul. Jadi mama aku tuh langsung kayak mengalihkan, atau bapak aku tuh mengalihkan gitu. Jadi aku kayak gitu sih. Jadi aku dipercaya udah pengambil keputusan. Setiap keputusan apa-apa bapak aku pasti nelfon aku nanya, gimana. Termasuk hal paling simpel gitu loh. Kayak adekmu ini beli motor apa nih? Loh, yang pengen kan Mila, masalahnya aku dong. Gitu lah, sesederhana itu. Jadi itu sih, Vin. Aku udah kalau di posisi level 2 tadi, alhamdulillah udah sih. Gitu. Ya, kalau level 1 sih aku anggap ya sudah, aku berhentikan di situ. Iya. Itu mau jadi sesuatu apa enggak sih. Tapi sesuatu hal yang kulakukan hari ini sebagai bentuk napak tilas sih kalau aku bilang. Ya enggak sih? Iya, buat napak tilasku aja. Iya. Kalau di level 2 tadi bahwasannya kok gak nyaman ya, kok nggak enak terus ya, seakan-akan selalu terbayang-bayang gitu kan. Iya. Ya akhirnya hari ini nggak berdamai sih, Boy, tapi aku sudah membuka diri aja dengan apapun situasinya, apapun yang terjadi, apapun orangnya, nggak mau membatasi lagi. Iya. Kalau dulu selalu kusamakan, Boy, kamu harus sama. Jadi bangsatnya aku itu, pikiranku tentang A ini, iya, ku bawa ke semua orang, Boy. Dan orang itu harus Seperti dia. Oke, paham aku. Itu jahatnya aku pada saat itu ya. Iya. Iya. Aku mulai itu di SMA. Dan berkali-kali itu kulakukan tuh. Kampret, dapat aku poin. Kenapa? Ya kan? Aku makin mendalam loh ini, aku ngerti banget kenapa ternyata pada akhirnya kamu nggak pengen mengkategorikan ada sahabat ya. Ya dalam sih. Tak nggak bisa, Boy. Nah, Oke. akhirnya hari ini aku bilang, oh iya mungkin caraku yang paling benar adalah menganggap sahabatku, ku kasih gelar sahabat tuh dengan dia aja yang sudah nggak ada lagi. Iya, benar. Itu gelar kehormatan lah sebenarnya. Iya. Walaupun sebenarnya aku ya sahabat, Boy, tapi dalam tanda kutip tidak ingin kusebut aja. Oke, aku paham. Nah, itu sih Nggak berdamai sih itu, tapi ya benar-benar. iya, berdamai juga enggak. Aku bilang ya aku pikir Tapi itu kamu alternatif aja. Iya, ngedesain, kamu tuh ngedesain aja polanya gimana gitu loh. Supaya aku terima. Supaya kamu terima, tapi kamu nggak memaksakan juga. Aku paham.
Jadi kamu nggak melulu memaksa orang ngikutin kemauanmu kan? Iya, pada akhirnya begitu. Iya Nggak bisa sih. menarik. Mungkin apa Boy ya, panjang sih. Dan Tapi gini Win, aku juga bagus tadi aku mumpung lagi ingat. Tadi aku ada nyampaikan juga, aku bilang tadi sampai detik ini aku sebagai contoh udah bisa, tapi sebagai untuk membantu biaya orang tua ya, untuk adik-adik khususnya pendidikan dan segala macam itu belum bisa. Tapi aku perlu garis bawahi ke teman-teman, itu bisa benar bisa salah, itu bisa diperdebatkan. Seorang anak memiliki tanggung jawab untuk bantu biaya adik-adiknya itu bisa benar bisa salah. bahkan aku nggak sama sekali membiayai kehidupan orang tuaku. Karena ya kalau aku pribadi merasa itu nggak tahu kenapa, aku merasa aja aku punya hak, punya kewajiban gitu loh. Tapi sebenarnya menurut aku konsep orang tua ya, konsep anak gitu, ya saat kamu udah bisa selesai pendidikan dan saat kamu udah bisa bekerja, ya tanggung jawab orang tua kamu selesai, dan sebenarnya kamu tidak memiliki seharusnya tanggung jawab ke adik-adikmu, sebenarnya enggak. Itu konsep yang paling sering ku dengar ya. Tapi di sini aku memilih jalan yang lain, yaitu aku merasa aku ada kewajiban untuk bahagiakan juga adik-adikku lah, membantu orang tua aku, apalagi di saat aku masih lajang seperti ini kan, maksudnya belum berumah tangga. Walaupun sebenarnya orang bilang tugas orang tua itu selesai di saat kita udah lulus, dan tugasmu sebagai anak ya udah bagaimana kamu tidak merepotkan orang tuamu lagi, itu sudah dapat jadi tugasmu gitu. Jadi nilai plusnya itu ya yang itu aku lakukan kewajiban untuk bahagiakan adik-adikku gitu. Ini sih panjang sih Boy sebenarnya Benar. kalau kita tarik lagi. Benar. Tapi juga sedikit Boy. Syukurnya Anjing atau dikit. syukurnya Anjing orang tua lucu selama lagi. ini nggak pernah pakai menanamkan cara berpikir itu. Tanggung jawab orang tua itu seumur hidup. Iya. Tanggung jawab orang tua itu seumur hidup. Nah, aku nggak pernah dikasih beban seperti itu sih, maksudku. Akuin, gak usah tau, paling simpel aja Boy, maaf aku potong Boy. 2018, 2019, 2020 itu aku selalu bayar zakat sendiri. Mama aku tetap bayarin aku zakat. Kata mama aku apa ya? Kamu anakku dan kamu belum berumah tangga. Iya sih, sampai kapan? Aku bilang, ya kalau gitu kan aku udah bayar zakat. Maksudku mama aku udah bayarin. Belum bayar lagi sudah deh. Tahun ini belum. Nah, sudah dibayarkan belum? Pasti sudah sih. Ya sudah. Dan aku nggak pernah, aku selalu dibayarkan Boy. Iya. Karena ya udah anggap aja sesuatu hal yang biasa gitu nah. Tapi itu kan yang kamu bilang tentang tanggung jawab tuh relevan, Min. Salah satu bentuk tanggung jawabnya orang tua kita yang nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas. Iya. Sesederhana itulah. Tanggung jawab orang tua tetap jadi tanggung jawab orang tua, nggak ada berhenti sih. Dan kita juga bakal begitu suatu saat nanti Boy. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Jadi apa batasan orang boleh patah hati? Batasannya nih, maksudnya orang nggak boleh melalui ini. Kalau melalui ini udah bahaya banget nih, gitu. Jangan sampai merasa sendiri sih, dan jangan merasa itu akhir hidupnya. Iya, sebenarnya sama aja sih. Kalau aku sih mau bilang jangan sampai kamu merasa nggak ada solusi, kan sama aja kurang lebih. Iya. Gitu. Iya betul Bu. Yang paling bahaya tuh pada saat patah hati, mati di pikiranmu sendiri. Waduh, kata dalan keluar. Terima kasih Surbadi. Dadah.